ibadah yang terdiri atas beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salat. Betul tidak? Mulainya itu takbiratul ihram dulu, kemudian diakhiri dengan salat. Itu namanya sholat ibadah, sholat serangkaian perkataan dan perbuatan. Ada kata-katanya kan, ada bacaannya, ada bacaan sholatnya, kemudian juga ada gerakan sholatnya. Itu perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salat. Coba ini kelas 3A tadi sholat subuh tidak? Harus dibiasakan ya. Walaupun masih kelas 3, walaupun baru kelas 3 harus dibiasakan untuk sholatnya yang 5 waktu. Apa aja sholat yang 5 waktu? Ada 5 waktu ya. Dibiasakan sejak kecil agar apa? Agar nanti ketika sudah balik terbiasa melaksanakan sholat, tidak menjadi apa namanya? Tidak menjadi beban ya. Tadi yang udah sholat subuh, ibu aplaus, alhamdulillah, semoga seterusnya jangan sampai kesiangan terus. Langsung juga nanti sholat gitu ya. Jadi tadi apa pengertian sholat itu adalah ya, nanti kalau ada ulangan atau ada soal latihan apakah pengertian sholat itu, berarti sekarang sudah tahu kalau pengertian sholat itu adalah oke? Nah lihat depan. Yang kedua itu ada ketentuan sholat. Ketentuan ini harus ada. Kita akan melaksanakan sholat. Yang pertama ada syarat-syarat. Syarat-syarat sholat juga dibagi menjadi 2 ya. Syarat-syaratnya juga dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada syarat wajib sholat. Apa aja syarat wajib sholat? Coba aja coba ada yang mau jawab gak? Syarat wajib sholat dia itu harus gimana misalnya? Syarat wajib sholat yang pertama itu adalah harus beragama Islam. Itu syarat wajib sholat yang pertama. Harus beragama Islam. Betul tidak? Orang yang beragama Islam wajib melaksanakan sholat. Yang kedua, dia itu harus sudah balik. Ya. Kalian tahu nggak balik itu apa? Tahu nggak? Balik. Yang disebut balik. Ada yang mau jawab lagi balik itu apa? Orang yang sudah balik itu seperti apa? Apa? Coba. Orang yang sudah balik berapa tahun? Kalau yang laki-laki 12 tahun. Atau ciri-ciri balik bagi perempuan itu ketika dia sudah mengalami yang namanya menstruasi.
atau haid ya, itu namanya berarti sudah balik ya, sudah balik. Binatang misalnya, binatang atau hewan dia tidak punya akal ya. Misalnya ada kucing nih, kan kucing itu tidak punya akal, tidak dianugerahi akal oleh Allah. Terus dia kucing nih nggak sok ininya apa namanya, suka buang air di mana baik, kan dia tidak memiliki akal. Berbeda dengan manusia, manusia diberi akal oleh Allah. Kemudian juga kalian misalnya lihat orang gila itu punya akal tidak? Tidak. Berarti dia tidak wajib melaksanakan sholat karena dia tidak berakal. Orang gila kebiasaannya gimana? Sendiri atau jalan-jalan di jalan ya, misalnya nggak pakai sendal atau bajunya udah congkak-cangkik gitu, dia tidak punya akal, jadi dia tidak wajib melaksanakan sholat. Kalau kita yang dianugerahi akal oleh Allah, alhamdulillah berarti wajib melaksanakan sholat. Nah, yang ketiga ada suci dari haid atau syaratnya suci dari haid atau perempuan ya, karena yang mengalami ini adalah perempuan, laki-laki tidak mengalami ya, tapi harus tahu. Oke, bisa dipahami? Tadi syarat wajib sholat ada berapa aja? Ada berapa aja? 4. 1 Islam, 2 balik, 3 4 suci dari haid atau ini syarat wajib sholat. Kemudian yang keduanya ada syarat sah sholat. Kalau yang tadi syarat wajib, yang kedua adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada apa aja? Yang pertama ini kesini ya, ke atas ya. Yang pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini syarat sah ya, syarat sah sholat. Yang pertama ada suci dari hadas kecil dan hadas besar. Oke, bisa dipahami? Ya betul. Yang udah kencing misalnya, dia itu berarti harus berwudu lagi untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau hadas besar itu gimana? Kalau hadas besar bukan berarti yang udah ini buang air besar, tapi hadas besar itu ini tadi suci dari haid atau nifas. Ini hadas besar. Ya, bisa dibedakan ya. Hadas kecil mah misalnya udah buang air kecil, air besar itu hadas kecil. Cara bersucinya itu dengan berwudu. Kalau yang hadas besar ini orang atau perempuan yang sedang menstruasi, berarti dia itu perempuan itu sedang berhadas besar. Itu ya, bisa
suci seluruh anggota badan yang berhubungan pada pakaian dan yang kedua syarat sah sholat itu adalah suci seluruh anggota badannya, pakaiannya, dan tempat untuk sholatnya harus suci, seluruh tubuhnya harus suci, pakaiannya harus suci juga, kemudian tempatnya juga harus yang suci, bersih dari hadas, dari kotor itu ya. Kemudian yang ketiga, tertutupnya aurat. Yang ketiga apa? Tertutupnya aurat. Kalau aurat perempuan dari mana sampai mana? Dari sini dari mana sampai mata kaki. Kalau aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Itu untuk aurat perempuan. Nah, kalau aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari sini sampai dari pusat sampai aurat laki-laki harus tertutup ya. Kemudian yang keempat, masuk waktu yang telah ditentukan. Maksudnya gimana? Kalau sudah adzan berarti itu sudah masuk waktu sholat, baru melaksanakan sholat. Tapi gimana kalau belum ada nih, misalnya mau sholat zuhur, tapi belum ada, belum waktunya, itu sholatnya sah tidak? Tidak ya, jadi harus masuk dulu waktu sholat ya. Kemudian ada yang sebelumnya itu menghadap kiblat. Syarat sah sholat ya. Tadi ingat tadi yang pertama ada syarat wajib, yang kedua ada syarat sah sholat. Kemudian selanjutnya ada rukun sholat. Ini apa aja rukun sholat? Apa coba lihat dulu? Sholat, tahu nggak? Apa rukun sholat? Coba. Yang pertama, kalau mau sholat itu yang lainnya boleh, jangan malu-malu, jangan asa-asa ya. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang kayak gimana? Takbiratul ihram kayak gimana ya? Allahu Akbar sambil diangkat kedua tangan.
Berdiri mampu, kalau kuat badannya, sehat badannya, tidak sampai itu wajib untuk berdiri. Mampu. Kemudian yang keempat ada membaca kemudian ada itu namanya maksudnya adalah rukun adabnya ambil berdiri bagi yang mampu baca surah Al-Fatihah kemudian ada ya setelah ruku bangun dari ruku namanya apa? Bangun dari ruku yang namanya itu apa? Namanya itu apa? Bangun dari ruku. Bangun dari ruku. Misalnya udah ruku, nggak mungkin langsung sujud kan? Nggak, tapi berdiri dulu. Bangun dari ruku. Tidak. Kemudian ada apalagi habis tidak sujud ya. Sujud. Kemudian habis sujud ada duduk. Duduk di antara dua. Kemudian ada duduk tasyahud. Nah ini rukun-rukun sholat yang pertama dimulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, kemudian membaca surah Al-Fatihah, ada juga ruku, terus i'tidal, ada sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat dan membaca salawat. Itu rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat itu hal-hal yang harus dilakukan ketika melaksanakan sholat. Jangan sampai ada yang tertinggal. Misalnya nggak baca surah Al-Fatihah itu tidak boleh. Atau membaca surah Al-Fatihah itu termasuk ke dalam rukun sholat. Itu bisa dipahami? Nih, yang ketiga ada sunat-sunat sholat. Sunat sholat yang pertama ada sebelum sholat. Yang kedua ada pada saat sholat. Kalau yang sebelum sholat apa aja? Apa aja coba? Sebelum sholat. Yang pertama sunat sholat. Sebelum melaksanakan sholat itu memantapkan adzan, kemudian ada iqamah.
Nah ini, coba perhatikan ke depan lagi. Halo. Ini sunah-sunah sholat pada saat sholatnya yang pertama mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku, kemudian bangun dari ruku. Yang kedua ada membaca doa iftitah. Udah pada tahu, udah pada hafal belum doa iftitah? Doa iftitah kayak gimana doa iftitah? Doa iftitah kita Allahu Akbar dan seterusnya itu ya. Ya itu namanya doa iftitah. Kemudian ada membaca at-ta'awud ketika mau baca surah Al-Fatihah. Ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awud namanya. Kemudian yang keempat ada mengeraskan yang kelima bertakbir mengerjakan gerakan. Kemudian membaca tasbih saat ruku dan sujud. Itu adalah sunah-sunah pada saat sholat. Coba diperhatikan lagi. Tadi yang pertama ada syarat wajib. Kemudian ada syarat sholat. Yang ini syarat-syarat. Yang ketiga ada sunah-sunah sholat. Ini ya sunah-sunah sholat. Nah sebelum ibu kasih latihan diskusi kelompok, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oh, iya, ibu mah di sini jadi bukan dari KKN tapi belum apa namanya? Belum KKN tapi lagi praktek ngajar. Ya, bukan lagi KKN tapi lagi praktek ngajar aja. Dari kampus ditugaskan untuk mengajar. Ya, ibu milihnya di sini karena teman-teman ibu juga yang lain yang AA tadi ada ya sama di sini kelompok. Mau praktek aja bukan dari KKN. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ibu mau bagi kelompok jadi 3. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Begitu, ini berapa? Ada berapa perempuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Bisa ya? Ibu dibagi pos. Ini tugasnya. Nah, ini kelompok 1. Ini ada kata nih. Kelompok 1. Ini tulis ya nanti. Kelompok 1 ini. Kelompok 2 di atasnya tulis. Terus ada nama-namanya juga sama namanya siapa aja. Terus di sini rukun sholat itu apa aja? Bisa? Oke, bisa dipahami bisa? Yang ini kelompok 2 syarat-syarat. Kemudian ada sunah-sunah yang tadi sudah dijelaskan sama ibu ya. Ya, boleh kami dipercepat. Ada yang mau ditanyakan Kak? Tugasnya itu gimana? Berkelompok ya, kelompoknya di sini. Iya. Enggak, nama depannya. Nama depannya. Ya, nama depannya. Oh, masing-masing boleh. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya udah tadi jelasin sama ibu. Siapa aja namanya?
Berapa nih? Siapa yang nulis? Iya, ditulis bagian siapa? Tulisnya nulis sekali awal boleh. Iya, ketika itu tugasnya. Syarat wajib sama syarat sah. Mana saya? Oh iya, ini salah tulisnya. Harusnya itu ya itu ini apa syarat kodi ya. Salah ketiknya ya. Enggak, itu mah beda beda sama beda kata. Ya, yang ini membahas rukun sholat. Yang kelompok 2 syarat-syarat sholat. Yang kelompok 3 itu sunnah-sunnah. Sama. Kalau yang lainnya nanti cek baca dari papan tulis misalnya boleh. Yang lainnya tulis. Iya. Ya, yang kelompok 3 masih bingung. Sunnah sholat ini. Nah, sebelum sholat ada 2, 1, 2 ini. Kemudian ada pada saat sholat ini. Nah, sok yang lebih lagi ya. Tinggal yang harus dikaji lagi ya belajarnya harus dikaji lagi. Oke? Biasanya setelah pelajaran ini langsung pulang atau gimana? Yang lainnya yuk, bisa yuk. Ini rumahnya pada jauh kan? Kemudian ada Syarifah. Kemudian apa? Kemudian ada Alisa yang mana? Alisa Almira. Alfirahman. Alfirahman. Naila. Ada ini apa Deka? Ada kali tadi yang jawab. Yang keenam Boy. Kemudian ada Azlan. Ini Azka ini versi. Ini laki-lakinya pasti 8. Yang ini udah bisa kan?
ada aja, ada yang sebelum sholat, ada yang pada saat sholat. Ini kelompoknya siapa aja? Ada siapa? Kira yang mana? Kira ada Sheila, Nada, Kanung, Marisa. Sudah semua menghafal tugas kelompoknya untuk mana dong? Materi tentang sholat yang ini yang 3 syarat, yang rukun, sunnah-sunnah atau pengertian yang sudah selesai disampaikan. Yang kedua sebelum ibu tutup, paham semuanya? Ada yang masih belum udah paham belum? Harus apa agar terbiasa karena kita sebagai orang Islam ya. Nanti setelah pulang Ramadan sholat dulu di rumah. Yang laki-laki di kampusnya itu berjamaah. Sebelum ibu tutup kita tepuk dulu boleh. Tepuk wow, tahu nggak? Tahu nggak? Tepuk wow gini. Tepuk wow. Kasih gue, kasih oh, kasih gue. Mungkin dari ibu untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Ada manfaat itu untuk kalian. Masih ibu servis. Mohon maaf atas kekurangannya. Kemudian juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan tadi menyebutkan nama ya, banyak yang salah, mohon dimaafkan ya. Maafkan tidak? Ibu ucapkan terima kasih lagi untuk kelas 3A. 3A-nya tetap jadi anak yang apa? Anak yang baik, yang cerdas, yang sehat, yang